Halo sedulur, welcome back to Sedulur Foto Studio Channel. Oke, apa kabar nih sedulur semua di rumah? Ya, semoga baik-baik aja. Ini udah hari apa ya? Udah bulan Februari ya. Ya, semoga tiap bulannya menjadi bulan yang lebih baik, berangsur-angsur lebih baik seperti ya tahun-tahun lalu ya. Nggak kayak di masa pandemi kayak gini, banyak banget yang ya jadi pusing pokoknya. Oke. Kali ini, video ini aku mau bercerita nih sama sedulur semua tentang pengalamanku nih. Jadi proses pengalaman hidup, perjalanan hidup, tentang dari dulunya aku seperti apa sampai akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah usaha seperti ini. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu channel ini supaya aku lebih semangat, aku dan tim lebih semangat untuk membuat konten. Oh iya, nanti ketika sudah mencapai 1000 subscriber, oke 500 subscriber dulu ya, akan ada giveaway seperti ini. Jadi kita akan bikin jaket untuk teman-teman semua yang beruntung nanti ketika kita sudah mencapai 500 subscriber. Apa ya? Dan ini diproduksi langsung oleh Titik Koma Desain atau usaha kita yang ada di bawah gitu. Oke, langsung aja ke ceritanya, cie. Oke teman-teman, kenapa sih aku memutuskan untuk membuat usaha foto studio? Pokoknya di bidang entertainment dan advertising seperti ini ya. Ya biarpun masih baru memulai dan masih belajar, ya tapi sudah mulai aja dulu gitu kan. Oke, jadi awalnya dulu sebenarnya aku di usia 17 tahun, sekitar beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun, bukan sekitar, tapi lebih ke beberapa, hampir 11 ya. Nah, itu aku masih SMA waktu itu. Nah, aku waktu itu dikado sama papaku nih. Papaku 17 tahun mau apa? Nah, waktu itu aku minta nih, Pak, aku mau laptop dulu. Karena dulu kan belum ada laptop ya, belum laptop itu masih jadi barang yang langka lah seperti itu. Jadi ya biar kelihatan keren yang pertama, yang kedua ya emang aku suka nonton film. Jadi laptop waktu itu aku gunakan untuk nonton film aja sih sebenarnya, sama nyimpan foto. Nah kebetulan pada waktu itu aku ditanyain kita mau naik apa nih. Nah waktu itu aku penasaran pengen naik Pramex. Pramex itu buat teman-teman yang belum tahu itu kereta ya, Prambanan Express dan disingkat menjadi Pramex. Nah itu jalurnya itu Purworejo, Jogja, Solo, pulang pergi itu seperti itu. Nah itu ada tiap 2 jam sekali. Nah waktu itu akhirnya aku dan bapakku dan adikku juga satu itu berangkat ke Jogja naik Pramex. Oke, singkat cerita waktu itu dari Purworejo ke Yogyakarta nggak ada hal yang spesial gitu ya, nggak ada hal yang menarik waktu itu. Kemudian setelah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta, aku dan bapakku langsung menuju ke Jogjatronic. Iya nggak sih? Iya kan Jogjatronic? Iya. Nah waktu itu Jogjatronic ya, sampai sekarang juga masih ada. Karena waktu itu konsepnya kita jalan-jalan, akhirnya kita dari stasiun Tugu jalan kaki menuju ke Jogjatronic atau Jogtron. Nah itu lumayan memakan waktu ya, sekitar hampir 1 jam, sekitar 40 menitan ya. Tapi karena sekalian jalan-jalan, kita waktu itu mampir ke Malioboro dulu, kemudian ke Pasar Beringharjo. Akhirnya ya dengan tenaga yang hampir habis waktu itu kita sampai di Jogjatronic. Nah di sana pusing nih, bingung gitu ya. Karena aku nggak paham laptop, nggak paham spesifikasi, papaku juga waktu itu kurang begitu memahami ya. Jadi ya pokoknya cari aja yang mahal. Sombong amat. Jadi waktu itu ditawarin sama sebuah toko pakai Core i5 ya, pokoknya spesifikasinya udah lumayan banget. Akhirnya aku ambil laptop itu dan akhirnya tiba saatnya waktu untuk pulang nih sedulur. Nah, tepat perjalanan pulang, akhirnya kita juga karena berangkat menggunakan Pramex, kita pulang juga menggunakan Pramex. Nah, di perjalanan pulang itu ketemulah aku dengan seorang bapak-bapak nih. Bapak, ya sebut saja Bapak S ya.
Oke, jadi Bapak S itu nyamperin aku, tiba-tiba datang dan Om, mau ngapain Om? Buka caranya. Jangan Om. Ya biasa aja mengalir gitu aja, kita ngobrol, kenalan, terus oh ternyata kami satu kota, cuman beda daerah aja. Jadi kalau di tempatku itu dekat alun-alun, kalau beliau itu masih agak di pinggir lagi lah, nggak di kota-kota banget gitu ya. Nah singkat cerita, aku ditawarin, Mas gimana kalau coba jadi model nih, nanti saya ajarin gitu kan. Nah karena waktu itu aku penasaran banget, kok bisa sih orang-orang itu masuk majalah, kok bisa sih orang-orang masuk TV. Jadi ya aku akhirnya menerima nih, tapi masih agak was-was gitu ya, khawatir karena orang baru, dan aku waktu itu masih polos banget nih teman-teman. Jadi nggak pernah namanya ketemu orang baru sendirian, nggak pernah main jauh ya, pokoknya sekolah pulang, main pun kadang sama teman yang itu aja cuman basket gitu ya. Jadi olahraga aku waktu itu basket. Nah itu apalagi nih, dulu aku sekolah kan di SMK, di STM gitu, teknik mesin ya, jadi biar ketemunya batangan semua sih. Oke, tapi akhirnya aku minta temenin temenku yang kebetulan juga rumahnya di dekat rumah bapak itu, jadi masih satu kota gitu ya teman-teman. Akhirnya aku datang sowan ke rumahnya, kita ngobrol, ternyata bapak itu adalah seorang guru SD. Nah akhirnya kita sering ketemuan di SD tersebut, di tempat bapak itu bekerja. Kemudian di sana dilatih juga bersama dengan beberapa adik-adik ya yang waktu itu masih SMA lagi, masih SD. Ya jadi berproses di situ. Kemudian suatu ketika bulan apa ya, bulannya lupa, tahunnya juga lupa pokoknya kelas 2 SMA aja gitu ya, itu ada sebuah lomba gitu. Nah akhirnya aku didaftarin tuh, daftarin. Nah apesnya di event pertama aku itu, aku dinyatakan lolos, kemudian disuruh bayarkan administrasi untuk grand finalnya itu di Semarang. Nah apesnya nih, apes banget nih, ya bukan apes sih ya, pengalaman buruk ya. Pengalaman buruknya ternyata itu event penipuan. Jadi kita udah bayar, banyak banget yang waktu itu yang bayar. Kemudian pada tanggal sekian kita harus datang ke Semarang untuk grand final lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi ada proses yang lebih lagi ya di pusat seperti itu mungkin. Kemudian ternyata dapat info kita udah sampai Semarang, ternyata acaranya itu ternyata nggak ada teman-teman. Jadi ya sudah, mau gimana juga ya udah kita pulang dengan rasa kecewa ya. Jancuk. Nggak putus semangat, aku masih tetap belajar. Akhirnya muncul event dan akhirnya ya menjuarai beberapa kali event. Kemudian ada majalah-majalah begitu, event majalah gitu kayak jadi cover boy gitu. Aku juga ngirim nih komposit, ternyata aku lolos juga nih. Nah kebetulan waktu itu majalahnya ada majalah Gaul sama Anika Yes ya, teman-teman yang generasi 90-an masih tahu lah dengan majalah itu ya. Nah ini aku waktu SMA sering banget nih, kelas 3 sering banget pulang pergi ke Jakarta ya. Waktu itu sekolah agak terganggu karena ya aku ternyata terlalu menikmati proses itu ya, tapi dengan dorongan orang tua yang selalu mengingatkan, keluarga juga, akhirnya aku bisa lulus dengan nilai yang baik. Waktu itu aku kuliah dan akhirnya vakum dari dunia permodelan gitu ceritanya. Kemudian setelah beberapa semester aku mengikuti Menhan gitu, kemudian akhirnya menang lagi. Akhirnya aku kontrak sama salah satu manajemen yang ada di Yogyakarta, manajemen model gitu. Nah dari situlah awal karir yang cukup membanggakan buat aku sendiri itu terjadi ya ceritanya. Nah aku sering mengikuti event-event. Awal-awal sih memang aku melalui jalur lomba gitu ya, prestasi karena untuk mencari jam terbang, dua pengalaman, cari nama juga. Yang pertama seperti itu, kemudian ya lambat laun akhirnya mulai dapet tawaran jadi model ini, model itu. Nah cuman kebetulan waktu itu badanku kurus ya, kecil emang sih dari dulu, nggak ngerti kenapa nih. Cuman akhirnya aku berusaha buat nge-gym nih,
ujung-ujung ternyata nggak gede-gede ya. Akhirnya aku putus semangat di situ, menyerah karena susah banget nih guys buat gedein badan. Akhirnya ya aku lari ke foto model aja, jadi model untuk foto gituannya. Ya ternyata respon teman-teman juga lumayan oke ya. Dari beberapa produk itu aku pernah kerja sama aku, kemudian beberapa hotel juga pernah, kemudian mall-mall juga, udah hampir semua mall juga sih waktu itu ya. Sombong amat. Jadi seperti itu. Nah kemudian setelah beberapa lama aku merasa jenuh nih, mulai merasa jenuh, dan aku mulai berganti circle, cari teman baru. Kemudian aku bertemu dengan seorang teman waktu itu, dia foto model ya, tapi cewek. Akhirnya aku sering ikut dia, ikut nemenin lah, lihat gimana sih proses fotonya itu kalau bukan untuk foto-foto yang apa ya, yang komersil dan non komersil kayak gitu lah. Pokoknya aku ngeliatin aja prosesnya, aku lihat-lihat, aku nongkrong sama beberapa komunitas. Kemudian aku mulai tertarik nih, wah ternyata proses foto itu menyenangkan ya. Terus wah ternyata dari tempat seperti ini bisa jadi seperti ini ya. Nah dari situ aku mulai tertarik nih teman-teman. Prosesnya itu ternyata menyenangkan, dan akhirnya aku mulai terpancing untuk mengikuti. Nah waktu itu karena belum ada kamera, belum ada apa ya alat-alatnya lah. Pokoknya aku pinjam tempat temanku, terus nyoba-nyoba gitu kan ya, masih dengan alat seadanya. Kemudian lensa juga masih seadanya. Kemudian editing juga, waktu itu aku selama setengah tahun motret aja nih. Jadi karena aku belum ada yang ngajarin edit, jadi ya udah motret aja selama setengah tahun, hampir 1 tahun gitu lah motret tanpa diedit ya, nggak diposting juga karena waktu itu nggak pede ya dengan hasilnya. Tapi lambat laun teman-teman ada yang ngajarin juga dari komunitas yang kebetulan sekarang aku udah masuk komunitasnya juga, itu pada ngajarin secara basic-basicnya aja. Nah itu aku belajar dari basicnya dari mereka, diajarin. Kemudian aku barulah mulai belajar ngedit dari situ. Waktu itu ada di kafenya temanku ya, kebetulan juga kafenya temanku, kita nongkrong di situ sambil ya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nah, oh iya sedulur, aku itu adalah tipe orang yang harus memberikan reward untuk diriku sendiri di tiap tahunnya. Jadi ketika aku ulang tahun, aku biasanya bertanya sama diriku sendiri, kamu udah bikin pencapaian apa nih? Kamu kurangnya apa nih? Nah di situ aku akhirnya ngobrol sama diri sendiri, yang mungkin agak aneh gitu ya. Ya agak aneh sih. Itu namanya kayak apa ya? Evaluasi diri mungkin ya. Jadi di situ aku tiap tahun berpikir. Aku tanya nih, kamu kurang apa? Oke, secara skill ini itu aku udah cukup lah menurutku, udah ya waktu itu udah mumpuni gitu, udah ada pengalaman lah, ada skill beberapa gitu ya. Kemudian apa sih yang nggak ada ya? Di situ aku merasa personality aku kurang banget nih. Akhirnya aku mendaftarkan diri di sebuah ajang duta wisata seperti itu, karena duta wisata Yogyakarta itu kan terkenal dengan apa ya, personality-nya baik, pokoknya intinya baik lah ya. Aku butuh itu, dan akhirnya tahun 2016 aku mendaftarkan diri nih, sampai akhirnya mengikuti prosesnya. Ya memang sih prosesnya itu ternyata nggak berat. Kita proses aja, digodok selama 4 bulan ya, sekitar 4 bulan itu kita baru bisa sampai di titik grand final. Nah di grand final ternyata aku alhamdulillah banget mendapatkan juara 4 atau runner up 1 ya. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa banget buat aku waktu itu. Pertama nggak nyangka banget, dan aku cuman berharap untuk berambisi. Kayaknya aku kurang berani ya waktu itu, karena dilihat dari kemampuan temen-temennya, dari kampusnya juga, kampus yang benar-benar terkenal banget. Ternyata aku mampu bersaing dengan mereka semua, dan alhamdulillah dapat runner up 4 gitu ya. Intinya semua itu nggak melulu tentang apa ya, tentang dimana kita berkuliah, gimana intelijensi kita kayak gitu. Ternyata nggak seperti itu teman-teman. Jadi semua itu ya secara personality, secara mungkin unggah-ungguh, kesopanan, sopan santun, atau gimana men-treat orang, itu juga menjadi sebuah penilaian ya, begitulah. Nah kemudian pada tahun sebelumnya nih, malah tahun 2015 apa 2014 gitu, waktu itu ada ajang pencarian bakat nih.
Ini adalah titik awal di mana aku mengikuti menjadi talent untuk film atau video klip ya, pokoknya video seperti itu ya. Jadi waktu itu aku mendaftarkan diri di ajang pencarian bakat waktu itu Ganteng-Ganteng Serigala Mencari Bintang. Dan di situ kebetulan aku menjadi salah satu wakil dari Yogyakarta yang dikirim ke Jakarta waktu itu tuh. Jadi di beberapa kota besar ada, Yogyakarta mengirimkan 4 orang, ada aku, bukan Madi, ada Haris, ada Mario, sama Farah. Nah, kami berempat diberangkatkan ke Jakarta waktu itu untuk mengikuti seleksi selama 10 hari, kemudian grand final di SCTV waktu itu. Ya, singkat cerita, akhirnya aku nggak mendapatkan apapun, ya cuman menjadi finalis aja. Akhirnya aku pulang ke Yogyakarta, melanjutkan kuliah, melanjutkan apa yang aku mau nih. Nah, akhirnya pada tahun 2017 aku kuliah lagi. Sebelumnya aku kuliah di perawat waktu itu ya. Jadi jalurnya emang agak nggak jelas nih sebelum. Tapi ya gimana lagi, itulah cerita hidupku ya. Kemudian tahun 2016 aku berpikir lagi nih. Sebelum kuliah aku mikir lagi, Dek, kamu mau bikin apa sih kayak gitu kan. Kemudian aku pikir, kayaknya bikin PH asik ya, seru ya. Karena aku merasa di situ kan, karena beberapa pengalamanku ya, pengalaman lah yang mendidik kita seperti itu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat PH. Kemudian aku harus kuliah di mana sih kalau mau bikin PH, karena waktu itu kan nggak mungkin juga aku tanpa ilmu membuat sebuah production house. Jadi kayak aku harus di mana nih? Akhirnya aku kuliah di salah satu kampus broadcasting di Yogyakarta nih. Singkat cerita kuliah. Nah, di tengah perjalanan kemudian ada peluang yang luar biasa yang diberikan sama salah satu saudaraku, sama omku ya. Akhirnya aku bisa membuat studio ini, Sedulur Foto Studio, pada tahun 2020, dirilis pada tanggal 1 Januari begitu ya. Singkat cerita ya, mulai dari hobi teman-teman ya. Aku hobi motret, dulu sering hunting bareng sama teman-teman. Dari sekedar apa ya, hunting fun kayak gitu, ternyata kita bisa mendapatkan nominal gitu ya, sampai ya yang cukup besar ternyata ketika kita menjalani hobi kita itu dengan serius. Jadi ya ibaratnya sekarang apa sih, aku tetap menjalankan hobiku, bahkan aku dibayar dengan hobiku itu loh. Jadi kita kayak bekerja, ibaratnya kita kan merasa main-main aja ya, namanya hobi gitu kan. Ternyata kita bisa mendapatkan sesuatu dari hobi itu. Bahkan aku bisa kayak mengajak beberapa temanku gitu buat bekerja sama ya, ibaratnya memberi rezeki buat teman-teman yang lain juga gitu ya. Pokoknya teman-teman, intinya ya, ketika teman-teman punya hobi sesuatu, suatu hobi gitu ya, entah apapun itu, alangkah baiknya kalau dijalani dengan serius nih. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita bekerja berlandaskan dengan hobi, itu akan lebih ringan ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya, aku emang merasa aku orang lapangan banget gitu loh. Jadi ketika aku di lapangan, aku tuh bisa menjadi diriku banget. Tapi ketika seumpama aku duduk di depan meja, harus ngetik word seperti itu, kantoran gitu, aku tuh bener-bener gak betah gitu loh seluruh. Jadi ya, akhirnya aku menjalani hobiku itu dengan serius, sampai akhirnya bisa membuat studio foto ini. Dan sekarang ya alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman semua, udah mulai dikenal banyak orang, udah mulai mendapat apa ya, foto-foto yang bahkan dulu aku nggak terpikir bakal membuat foto seperti itu gitu loh sedulur. Ya cukup menyenangkan, lika-likunya juga cukup berat, tapi jangan dilihat dari satu sisi aja, karena ada hikmah di setiap cobaan yang kita alami. Begitu nih sedulur. Nah, jadi seperti itu ya sedulur, kisah-kisah, bukan kisah cinta sih, kisah perjalanan hidup ya. Kalau ada hal-hal positif, ada hikmahnya, silakan sedulur semua ambil. Kemudian kalau ada hal-hal buruknya, hal-hal nyelenehnya, selengeannya aku ya gitu, ditinggalkan aja. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. See you on the next video and bye.